Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sampai di Malang dengan keadaan kondisi sehat semua. Alhamdulillah semua, semoga juga di rumah yang ditinggalkan kita menuju ke greenhouse ini, greenhouse semoga juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Suryanto selaku Owner Orsid Suryanto Orsid. Di sini kita dari PAI Jember dalam rangka ini menjalankan suatu program tahunan, dan kebetulan program ini perlu Pak Surul ketahui ini sebagai aplikasi dari 1 tahun terbentuknya PAI Jember. Itu kita melakukan tour greenhouse dengan harapan, karena di Jember saat ini kan tentang anggrek boleh dikatakan masih dalam proses sangat belajar. Untuk itu Sudika kiranya dalam waktu yang singkat ini nanti kita ingin mendengarkan wawasan yang lebih dari Pak Sur, selaku yang saya tahu Pak Sur adalah salah satu panutan anggrek yang ada di Jawa Timur, terutamanya penganggrek tertua kemungkinan di Jawa Timur yang saya tahu, bahkan se-Indonesia pun mungkin Pak Sur yang tertua. Oke, seperti itu. Nanti selain daripada itu telah ada wawasan dari Pak Sur. Sedikit dari teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Sur, dipersilahkan, cuma dalam waktu yang terbatas. Tidak semuanya harus bertanya, diwakilkan saja karena waktunya kita terbatas. Dan juga perlu diketahui teman-teman, sebetulnya di Suryanto Orsid ini hari Minggu tutup. Sebetulnya karena saya kesini juga mohon, ini sudah sangat terima kasih. Hari Minggu sudah dibuka untuk PAI Jember. Khusus untuk PAI Jember hari ini dibuka. Sebetulnya tutup. Ini sangat terima kasih kepada Pak Sur atas waktunya yang sudah mengasih waktu kepada PAI Jember untuk mengetahui sedikit wawasan tentang peranggerekan, karena terus terang kita Jember sesuai yang kita harapkan dengan peranggerekan nasional, nantinya kita bisa bersaing secara nasional minimal saat ini, yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan bisa segede di Malang juga. Harapannya seperti itu. Itu mungkin perlu kiat-kiat dari Pak Sur yang selaku sudah lama di dunia peranggerekan. Mungkin jangan semuanya lah ya. Dibatasi nanti karena waktunya ya. Mungkin pembukaan dari saya, mohon maaf saya nggak bisa berdiri lama-lama, jadi dengan duduk saja dan kita santai saja untuk berdiskusi. Ini ada kacang, ada keripik untuk dinikmati. Monggo silakan. Jadi begini, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan nikmatnya kita bisa kumpul di sini dalam rangka menyambut anggota PAI Jember. Saya berterima kasih sekali dan merasa terhormat karena dipercaya untuk dikunjungi oleh PAI Jember. Anggrek berkembang menjadi usaha saya sampingan, dan tahun 84 saya memutuskan pindah ke Batu dari Surabaya untuk menjadi petani anggrek.
Nah ini mestinya suatu hal yang menghebohkan dalam keluarga, karena keluarga saya itu nggak ada yang jadi petani dan saya ingin menjadi petani. Apa bisa jadi petani? Padahal di Batu waktu itu tahun 84, anak saya masih kecil-kecil, Novi masih SD kelas berapa. Waktu itu di Surabaya itu mestinya harus berhubungan dengan dokter spesialis anak, tapi waktu itu di Batu belum ada. Tapi alhamdulillah bahwa udara di Batu waktu itu masih bagus, anak-anak sehat-sehat semua. Nah ini dia awal. Jadi keberanian saya ke Batu itu ada 2 kalimat yang pernah saya baca. Yang pertama, orang itu merasa lemah karena tidak pernah menginventarisasi potensinya dan tidak pernah memunculkannya, jadi lemah. Dan saya waktu itu, saya kan senang anggrek dan saya bisa, kenapa saya tidak? Ini yang pertama. Yang kedua dari Bung Karno. Saya baca itu, saya kira tahun 1900 berapa ya, sebelum itu ada pidatonya Bung Karno itu mesti ada judulnya. Itu seingat saya tahun Viri Periculusu. Modal terbesar daripada perjuangan adalah modal terbesar dari perjuangan adalah keberanian. Nah ini dengan 2 kalimat ini saya memutuskan saya berani ke Batu. Nah ini awalnya. Jadi ini bagaimana ya? Ini diawali. Jadi dulu memang juga sulit, tapi karena masalahnya beberapa hal yang saya tekuni, akhirnya bisa. Jadi awalnya saya datang di sini, ini ada hubungan dengan PAI. Saya kan butuh komunitas anggrek. Kebetulan waktu itu PAI Malang itu mati suri, nggak ada kegiatan. Tapi ada satu hal yang digerakkan oleh satu orang. Tiap bulan itu mengeluarkan buletin PAI. Itu ngambilnya itu dari PAI Surabaya atau dari mana-mana, berbentuk stensilan gitu. Nah ini media ini yang saya gunakan. Saya menjadi penulisnya. Seakan-akan guru besar anggrek, dengan harapan semua orang anggrek di sekitar Malang Raya ini akan datang melihat hidung saya. Ternyata benar. Oh, ternyata gini. Nah ini akhirnya juga orang-orang berdatangan. Tapi ada yang suatu hal, karena PAI-nya itu sudah mati suri ya. Padahal PAI itu diminta untuk menjadi pembicara di suatu tempat, yaitu Agrofair. Waktu itu UB, Universitas Brawijaya, mengadakan Agrofair. PAI diminta untuk hadir, tapi nggak ada yang mau. Dan saya memberanikan diri. Saya mau jadi pembicara di Agrofair ini, dan rupanya mendapatkan suatu keberhasilan. Ya mestinya ini ada Bapak dosen ini, kalau ada petani yang mau bicara kan mestinya dibantai dibantai ya. Nah kebetulan saya dibantai, tapi saya itu bisa mengelak karena saya mengetahui tentang anggrek. Jadi akhirnya semua berdatangan mahasiswa di sini. Mahasiswa dari beberapa universitas itu berdatang di sini untuk belajar anggrek di tempat saya. Sampai di sini ada suatu komunitas anggrek, banyak yang ada di sini. Nah terus saya tanya sama Pak, di tempat saya itu banyak komunitas anggrek, mau ngadakan kumpul-kumpul.
apa mau PAI bergabung dengan saya. Tapi kalau PAI nggak bergabung ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya PAI mengundang anggota-anggota PAI dan saya mengumpulkan komunitas saya. Dan waktu itu tahun 1992 terbentuk PAI baru yang ada di Malang dan dilaksanakan di sini. Waktu itu ada sekitar 150 orang yang datang di sini untuk itulah pekerjaan. Jadi untuk nanam anggrek itu memang anggrek ini kan pertanian pekarangan. Jadi saya bertani hanya dengan lahan yang ini. Ini lahannya itu dengan rumahnya itu sekitar 2000 meter kurang sedikit. Tapi saya masih bisa hidup. Sebab kalau misalnya saya nanam jagung, saya kira nggak bisa hidup. Ya, nah, pertanian pekarangan ini komoditasnya harus mahal. Kalau nggak mahal nggak bisa. Dan karena mahal, mestinya angel. Kalau gampang kan mesti jadi murah. Ya, itu ini. Jadi diawali dari macam-macam sehingga di sini hanya mahasiswa yang magang di sini. Jadi ini saya lihat dari yang lain-lain kan masih muda-muda. Jadi sebelum Anda lahir ini sudah ada yang magang di sini. Magang di sini itu awalnya itu tahun 1992 itu sudah ada yang magang di sini. Jadi sudah berapa tahun? 30 tahun. Ada magang. Dan ini masih ada terus magang-magang di sini. Dan di sini anggrek ini sudah lama ya. Jadi sudah dikenal. Jadi mungkin orang dari seluruh Indonesia itu sudah ada mahasiswa di sini. Dan saya itu pernah menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Karena yang magang di sini itu ada cewek 7 dari Madura semua. Waduh, guyonan kok saya nggak tahu ini kalau Pak Muji mungkin bisa tahu itu ya, bahasa Madura. Tapi saya nggak tahu bahasa Madura ini ada cewek 7 omongnya banyak sekali. Dan ini. Dan saya memulai pembibitan itu mulai tahun 90-an. Jadi waktu itu banyak yang magang, antara lain Pak, tahun 90-an itu mungkin di Universitas Jember juga belum ada. Itu dosen dari Polije, itu ada dosen 3 yang magang di sini. Dan banyak juga dosen-dosen yang pernah magang di sini, karena waktu itu masih asing. Budidaya dengan steril itu masih belum bisa. Jadi ini dan di Jember sesudahnya bisa dikembangkan pada komoditas lainnya. Jadi bagaimana ini kan mungkin di Jember tuh ada sudah yang membuat pembibitan selain Pak Muji, siapa saja ya? Ada angkat tangan mungkin? Sudah ada 3. Iya. Dan ini juga saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu harus bekerja dengan baik di sini. Ada suatu ketika sini yang saya memotivasikan pada mahasiswa, mungkin juga berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Saya pernah suatu ikut seminar dan pembicaranya itu hebat sekali, yang saya terkesan bahwa Jepang itu bisa maju waktu itu, karena ini saya ikut seminarnya itu mungkin sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Bisa maju karena dia punya 3 modal: disiplin, kerja keras, dan loyalitas. Terus pertanyaannya itu,
kita itu punya apa toh? Disiplin kok sepertinya juga kurang, kerja kerasnya kurang, ya apalagi loyalitas. Nah ini mahasiswa yang di sini itu ada persyaratan, harus disiplin dan kerja keras. Ini saya mulai dari sisi sini. Ternyata bisa kalau ada yang ngajak. Tapi maaf ya, itu Novi waktu itu cerita. Dia lulus di sini, saya magangkan di negeri Belanda. Ini dibayangkan saja. Waktu itu katanya badai salju. Dia terlambat 1 jam. Ternyata satu-satunya yang terlambat. Ditanya kenapa? Badai salju. Wah dia di bisu Corolondo nggak tahu. Nah ini kan badai salju itu tiap tahun kan di Belanda kan ada. Jadi tidak ada alasan dibandingkan dengan di sini. Jadi kalau pagi-pagi hujan, kantor kelurahan belum buka. Ya. Dan maaf dengan Pak dosen, mahasiswanya terlambat. Gak apa-apa karena dosennya juga terlambat. Ya. Itu dibandingkan tentang disiplinnya, gitu. Ya, belum kerja kerasnya. Di sini juga saya pernah ya, karena saya itu gak bisa bahasa Inggris. Waktu Novi masih kumpul di sini, itu ada dari 5 negara mahasiswa yang magang di sini. Itu memang lain. Kerja kerasnya itu memang lain. Jadi kalau kita itu masih tertinggal, itu masih wajar. Nah ini dari mahasiswa yang magang di sini kita ajak. Bagaimana kita memulai dengan disiplin dan kerja keras. Dan alhamdulillah juga banyak yang alumni sini bisa sukses karena katanya itu memotivasi saya. Terus ada lagi, pada suatu saat saya Jumatan, maaf ya mungkin yang bukan beragama Islam, tapi ini mungkin pengetahuan saja. Ada khotibnya itu mengupakan hadis, carilah ilmu sampai negeri Cina. Dia yang dibahas itu di Cina itu ada apanya? Katanya ada suatu delegasi ulama-ulama datang ke Cina, ada apa tuh di Cina? Ternyata di Cina itu falsafah hidupnya itu sudah tinggi. Jadi ada siapa itu kan berapa abad sebelum Masehi itu sudah menjadi ahli filsafat. Antara lain yang disebutkan di sini itu lebih baik jadi kepala ayam daripada ekornya sapi. Di situ diterjemahkan begini, apa artinya kamu menjadi pesuruh perusahaan yang gede? Kan gitu ya. Tapi kalau menjadi pengusaha kecil, kamu kan bisa macam-macam. Jadi di sini ditekankan bahwa orang itu harus berjiwa wirausaha. Jadi kalau misalnya tidak bisa menjadi pengusaha, dia karena karirnya yang berjiwa wirausaha itu, dia akan bekerja keras dan karirnya akan naik terus. Karena berwirausaha, menjadi pengusaha, ini banyak yang ingin menjadi pengusaha. Pak Muji juga ingin jadi pengusaha, walaupun sudah terlambat, sudah mau pensiun, ibunya sudah pensiun baru menjadi pengusaha. Tapi begini, jadi pengusaha itu ibarat berenang di lautan. Tapi kalau menjadi pegawai, maaf Pak ya, yang pegawai itu berenang di kolam renang, ada garisnya, ada macamnya. Kalau pernah di laut, ada ombak, ada macam-macam. Jadi kalau misalnya berhasil, tepuk tangan. Tapi kalau di kolam renang kan
kecubu pakai 30 tahun kan bisa sudah. Nah itulah mungkin ya. Jadi di sinilah misalnya tentang usaha-usaha yang harus ditempuh. Jadi di sini juga gini, saya membuat yang tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa modal terbesar dari perjuangan adalah keberanian, berani mencoba. Saya begini, waktu saya membuat pembibitan anggrek itu ada masalahnya dulu. Saya tahu bahwa harus disiplin. Mendisiplinkan mahasiswa bisa. Mendisiplinkan diri. Nah ini yang tidak mudah. Tidak bisa ternyata. Waktu saya datang ke sini, saya punya program. Tiap bulan saya harus beli 10 botol anggrek untuk saya keluarkan. Waktu habis, ternyata saya lihat anggrek saya ternyata sudah 6 bulan saya nggak beli botolan. Ini yang pertama. Yang kedua gini, saya ingin beli anggrek warnanya kuning, tapi sudah jadi warnanya ungu. Saya kan nggak percaya, wah ini dibujui ini. Nah, ini terus saya membuat ini. Tapi sudah tahu bahwa tentang hibrid putih disilang putih dari ungu dan lain-lain, beban tahu itu. Tapi waktu itu kecurigaan saya, wah dibujui gitu. Itu waktu bahwa itu ada ilmunya macam-macam. Nah terus begini, waktu itu saya menebar yang pertama jadi buah. Bangganya bukan main Pak. Tepuk dada sampai batu-batu karena jadi. Tapi 10 sampai 15 kali gagal total. Jadi yang terjadi itu kebetulan. Ya kebetulan saja. Tapi ada prinsip yang saya punya. Anda pasti bisa kalau Anda pikir bisa. Sebab kalau masih pikir gak bisa ya sudah selesai. Tapi kalau masih pikir bisa, akan mencoba dan mencoba dan mencoba dan mencoba. Itulah yang saya laksanakan. Mungkin itu Pak pembukaan. Barangkali nanti ada pertanyaan dan lain-lain. Dan ini yang sudah saya laksanakan. Kebetulan hobi saya anggrek Cattleya. Ya, saya ditanya kenapa kok Cattleya, kok nggak lainnya? Saya bilang kenapa Anda pilih suamimu itu padahal yang lebih ganteng banyak, gitu ya. Ya, atau istrinya gitu. Ya itulah. Jadi iya, juga gitu nanti. Dan ini mungkin saya punya motif ya untuk anggrek sini. Ini saya bilang bahwa anggrek saya itu paling murah sedunia, tapi memang murah sekali. Jadi mungkin kalau ada pengusaha-pengusaha yang anggrek, bahwa saya tidak pernah menjatuhkan harga, tapi memang dulu saya tidak pernah menurunkan harga, tapi memang ini anggrek saya. Jadi walaupun anggrek murah, tapi bukan anggrek murah, karena saya sudah bertahan 30 tahun dan nanti mungkin ada. Nah ini Bapak ini saya jadi MC-nya ya. Oh iya. Baiklah, mungkin ada yang perlu ada pertanyaan, monggo. Ini mumpung ada Pak Sur yang memberikan pejangan tentang anggrek ya, sehingga ini nanti sebagai sangu kita ya, sehingga kita nanti di Jember PAI itu bisa jaya ya, artinya dengan falsafah semangat dan macam-macam yang tadi ini bisa membuat kita akan lebih baik. Monggo yang mau bertanya, monggo.
Ya, ini. Mungkin dibatasi Pak Didi 3. Oke, 3 pertanyaan saja. Ini Pak Pardu. Terima kasih atas waktunya. Kemudian Bapak pindah ke wilayah Batu dan sekitarnya. Kira-kira apa Pak yang menggarisbawahi atau kok bisa pindah ke Batu? Di Surabaya juga ada kok Bapak milih ke Batu Pak. Kriterianya apa aja Pak? Terima kasih Pak. Saya dipinjami tanah di Batu, ya berdua. Ya, kedua. Dan Batu itu begini, Batu itu kan daerah wisata. Jadi kalau saya berbuat bertani di Batu, itu kan yang datang kan orang ganti-ganti terus. Tapi kalau mungkin kota kecil mungkin itu kan sudah ada kejenuhan. Kota kecil yang tidak ada kunjungan tamu, kota wisata gitu, itu juga menjadi suatu masalah. Itulah yang saya pikir bahwa tidak akan jenuh kalau saya usaha di Batu, kecuali kalau tapi sekarang itu kan sudah lain ya. suatu jadi bisa usaha di mana saja karena sekarang itu pemasarannya kan online. Dulu kan orang datang Pak, datang gitu kan. Tapi sekarang kan enggak, dengan online gitu. Dan saya juga bangga sekali karena sekarang itu anak-anak muda itu hebat sekali ya. Jadi zaman dulu Pak, orang yang bertani anggrek itu pengusaha sangat gede, pengusaha besar dulu. Ingin lebih bergairah, dia usaha anggrek itu. Tapi juga ada sekarang ini kan enggak, anak-anak muda akhirnya menjadi milioner itu seperti Mas Dede, Mas Hari dan lain-lain. Mungkin di Jember nanti juga akan tumbuh. Ya itulah mungkin jawaban saya. Batu. Perkenalkan Pak, saya Nur Siamah dari Ambulu Jember. Saya mau bertanya karena saya lihat jenengan berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu rata-rata dendro dan bulan. Kalau Cattleya ini saya masih belum punya koleksi. Pernah punya saya menanam yang mantini itu Pak, masih mantini itu, tapi saya belum berhasil untuk membuatnya rimbun dan berbunga. Intinya belum bisa merawat. Mungkin jenengan, saya ingin tips-tipsnya merawat Cattleya, karena Cattleya ini unik, bunganya sangat besar. Kalau nggak salah Cattleya itu ratunya anggrek. Nah, saya akhiri sekian. Assalamualaikum. Untuk menanam anggrek itu ada syaratnya untuk menjadi penani anggrek. Yang pertama itu ada kecintaan. Yang kedua ilmu pengetahuan. Jadi cinta-cinta tok gak bisa. Misalnya saking cintanya anggrek ditaruh di kamarnya, wah ya nggak bisa. Dan ilmu pengetahuan sudah tahu bahwa untuk anggrek hidup itu ada 5 persyaratan yang dibutuhkan untuk anggrek hidup. Yang pertama, intensitas sinar yang pas. Yang kedua, kelembapan di atas 60%. Yang ketiga, tersedianya hara. Yang keempat, suhu. Jadi anggrek itu ada yang butuh suhu panas, ada yang suhu dingin. Yang kelima itu ada sirkulasi udara. Nah ini untuk anggrek ini Mesiar Cattleya lebih khas lagi. Kenapa anggrek Cattleya saya tidak berbunga? Ada yang ganti bertanya, apakah Cattleya Anda daunnya hijau sekali? Kalau iya, memang tidak bisa berbunga. Karena anggrek Cattleya
itu bisa berbunga kalau daunnya kekuning-kuningan dan tegak. Kalau apa hijau tua dan keplek, jangan harapkan. Ya, itu yang Cattleya. Jadi ini Cattleya. Jadi memang di sini memang harus kita itu bisa berkomunikasi dengan anggreknya. Itu kurang apa? Itu tanya, Bu. Dan perlu kadang-kadang perlu untuk berkasih sayang dengan anggrek itu harus dinyanyikan. Saya juga tahu ya, dulu kalau saya ngomong wanita itu pembunuh anggrek nomor 1. Waktu itu loh ya. Tapi sekarang tidak. Banyak pengusaha-pengusaha anggrek perempuan. Karena apa? Waktu itu ternyata perempuan itu nggak sabaran. Misalnya pupuk 2 gram per liter itu enggak 2 kilo 20 gram per liter biasa saja mati. Tapi saya senang, saya amati Pak, wanita yang suka anggrek itu mesti cantik-cantik. Karena apa? Anggrek itu kan tanaman yang cantik sekali. Khawatir kalah cantik sama anggreknya. Itu ya begitu dulu ya. Mungkin guyonannya gitu ya. Monggo Pak. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Pak. Saya tadi mendengarkan Bapak itu mengenai pembibitan waktu tebar Pak. Tebar gagal kemudian sukses gagal lagi gitu. Dan saya itu sedang mencoba dan tumbuh Pak. Takutnya seperti yang Bapak bilang, jangan-jangan kebetulan itu Pak. Nah, mungkin ilmu selanjutnya biar nggak kebetulan gitu loh Pak. Atau biar saya tetap termotivasi kalau misalnya nanti langkah selanjutnya itu gagal beberapa kali. Tapi semoga jangan nih Pak. Itu. Terima kasih. Gini, saya kira tidak ada orang yang sukses sebelum gagal. Itu yang pertama. Jadi begini, Bu. Media anggrek, media untuk tebar, macam-macam. Itu ada lima unsur yang harus dipenuhi. Yaitu unsur makro. Yang kedua, unsur mikro. Yang ketiga ada suplemennya. Yang keempat ada zat PT-nya. Yang kelima itu ada penyangga pH-nya. Ada penyangga pH-nya. Jadi begitu. Jadi ya jangan takut, sebab apa? Kegagalan anggrek itu tidak hanya dari media saja. Tapi ada beberapa hal, ya misalnya memang bijinya tidak ada kopok ya Pak, steril ya. Jadi ini ada cerita ya. Waktu ada ijos itu kan menghebohkan waktu awal ijos pertama. Itu ada pengusaha di Melawang. Dia newcomer mau langsung menjadi king. Dia borong semua anggrek bulan waktu itu. Anggrek bulan diborong jadi buah semua dan ditebar, dan semua nggak keluar. Karena apa? Nggak tahu bahwa dari Taiwannya sendiri itu sudah disterilkan, udah nggak bisa. Khawatir kalau bersaing, itulah mungkin ya. Makanya ya jangan jangan patah semangat, dicoba lagi dan dicoba lagi. Ya misalnya kebetulan ya kalau kebetulan terus ini lah, ya, kebetulan gitu ya begitulah mungkin. Nah, ini mungkin ada
Mungkin pertanyaan sudah, ada kesan dan pesan, mungkin ada masukan buat saya. Itu ada kebetulan ada Pak Novi, ada Pak Sugeng dulu juga penganggrek dari Batu. Mungkin Pak Novi apa oleh-oleh apa dari luar negeri ini baru pada apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sur dan juga disampaikan Pak Muji. Mungkin ini saya mewakili DPD PAI Jawa Timur. Jadi kita sedang sangat serius menyiapkan sebuah pameran yang juga berfungsi sebagai wahana edukasi yang nanti insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 24 September sampai 2 Oktober. Nama kegiatannya adalah East Java Orchid Show. Yang kedua, yang pertama pernah kita selenggarakan tahun 2001 di Kebun Raya Purwodadi. Nah, yang kedua ini diselenggarakan di Kota Batu, insya Allah dihadiri oleh 3 negara yang menyatakan konfirmasi hadir, itu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, ini monggo dimanfaatkan, karena nanti di situ penganggrek seluruh Indonesia itu kumpul. Nah, kenapa saya bilang ini wahana edukasi? Masing-masing penganggrek, ya jangankan nanti waktu pameran, nanti dari sini setelah dari Pak Sur kemana? Ke Mas Dedek. Setelah Mas Dedek ke Pak Asari. Nah, ilmunya beda-beda. Ilmunya beda-beda, alasan kenapa motivasi mereka beranggrek juga beda-beda. Nah, semakin terus juga cara budidaya berbeda, bisnis modelnya berbeda, segmentasi anggreknya berbeda. Nah, semakin sering interaksi dengan orang-orang anggrek, itu nanti wawasan kita itu semakin banyak. Nah, nanti mereka itu ngumpul jadi satu tempat tuh, lah enak wis cemepak ya. Wis enak pol gitu ya. Wis cemepak ya. Bursane wake. Nanti ada kalau misalnya ngobrol dengan Singapura itu datang dengan satu kepentingan. Karena tahun depan dia sebagai tuan rumah Orchid Society, tuan rumah Associate Epoch Meeting Asia Pacific Orchid Conference. Itu di insya Allah bulan Oktober 2023. Nah, monggo yang mau nyelengi berangkat bareng-bareng dengan PAI Malang monggo. Jadi kalau berangkat bareng-bareng itu meriah, ya. Nah, terus di sana itu juga nanti interaksinya juga lebih mudah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saya mewakili DPP PAI karena saya diminta untuk periode ini sebagai Ketua Departemen Pengembangan Agribisnis Anggrek. Salah satu target utama atau program kerja departemen yang diberikan mandat oleh DPP PAI itu adalah ekspor anggrek. Nah, ekspor boleh, nah, tetapi jangan lupa bahwa anggrek di dalam negeri ini perputarannya luar biasa. Ya, kalau lihat di Facebook grup anggrek itu ada beberapa grup yang ada di Facebook, belum di Instagram, belum di lain-lainnya. Jadi perdagangan anggrek ini luar biasa yang sebagian besar dari perdagangan itu tidak tercatat. Jadi kita nggak ngerti perputaran bisnis anggrek di Indonesia itu berapa miliar, atau berapa triliun, atau berapa juta, nggak ada yang tahu. Tapi kalau ekspor karena dia melalui pintu gerbang bea cukai kan akhirnya terukur ya, terdeteksi. Nah, ini yang kita ingin masing-masing DPD Jawa Timur itu saya sudah minta Ketua PAI Lumajang untuk melakukan pendataan itu. Tujuannya bukan kita ingin tahu, orang ini penghasilan anggrek berapa ya satu bulan, bukan. Tapi kita ingin tahu potensi dibandingkan dengan apa yang sudah dicapai sekarang. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman PAI Jember di kesempatan pada pagi hari ini. Semoga banyak hal yang bisa didapatkan, bukan hanya kacang dan minum botol, tetapi ilmu, pengalaman, sharing dari para nanti yang dikunjungi ini juga bisa memberikan wawasan yang lebih. Jadi ada paling tidak kalau 3 ya pasti 3 model. Tadi modelnya Pak Sur seperti itu, nanti ke Mas Dedek dengan pola kemitraan sampai 100 orang petani di sekelilingnya, nanti dengan Pak Asari dengan kemitraan dia dengan perbankan dan lain sebagainya. Jadi bisnis modelnya
beda-beda, target segmen pasarnya juga beda-beda, cara bisnisnya juga berbeda. Saya rasa itu semoga bisa menikmati perjalanan Bapak Ibu semua pada hari ini.